Dan di situ si Sikin dan si Ripin itu betapa terkejutnya mereka berdua karena mereka itu melihat di mesin yang nomor 3, mesin yang besar itu banyak banget darah yang bercecer. Padahal pada hari itu mereka itu benar-benar nggak ada pembuatan bakso, nggak ada penggilingan daging. Nah kok ini ada darah yang berceceran gitu loh, banyak banget. Karena mereka berdua ini penasaran, mereka berdua itu mendekat. Nah ternyata di situ masih terlihat sebuah tangan, itu masih tangan, dan itu sudah terpotong. Akhirnya di sini si Sikin ini pun menyuruh Ripin untuk mematikan mesinnya. Pada saat itu memang mesin masih berjalan tuh. Setelah dimatikan, ternyata di situ mereka itu melihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan yang dilakukan oleh pedagang bakso, oleh juragan bakso nih. Mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke intro dulu. Sebut saja namanya Pak Slamet. Pak Slamet ini dia adalah juragan bakso. Dia itu udah terkenal banget di kampungnya menjadi pengusaha bakso yang laris, menjadi pengusaha bakso yang sangat sukses. Tapi di suatu ketika ini ada yang membuat Pak Slamet ini dia itu menjadi jatuh miskin. Jadi dia itu terkena musibah ya. Jadi ada beberapa kiosnya dia itu kebakaran. Dan ini mengakibatkan beberapa kiosnya Pak Slamet ini harus ditutup. Dan pada saat itu juga Pak Slamet ini terkena musibah. Istrinya ini dia itu mempunyai penyakit, itu termasuk penyakit yang langka. Jadi di sini pengobatannya itu pun harus ekstra gitu dan memerlukan biaya atau mengeluarkan biaya yang begitu besar. Nah disinilah awal kehancuran atau kebangkrutannya si Juragan Slamet. Dan Pak Slamet sendiri di kampungnya itu udah terkenal banget, gaya hidupnya itu mewah banget, hedon banget. Tetapi setelah kebangkrutan itu terjadi benar-benar nih, Pak Slamet ini akhirnya tidak pernah keluar rumah. Karena beberapa asetnya yang dia punya itu sudah nggak ada, bahkan mobil dan motor juga udah pada dijual nih. Hanya tersisa satu motor, yaitu motor milik dari si Hendro. Hendro ini adalah anaknya Pak Slamet. Nah, setelah itu, beberapa bulan kemudian si Pak Slamet ini ngerasa dia itu udah hancur banget. Dia itu jarang bersosialisasi ke masyarakat. Jadi dia itu lebih memilih menghabiskan waktunya di dalam rumahnya gitu loh. Dan 4 bulan setelah kebangkrutannya Pak Slamet, ternyata di sini Pak Slamet kayaknya udah fresh lagi, dia udah bisa mikir lagi. Akhirnya si Pak Slamet ini pun dia itu bertekad untuk berkeliling lagi berjualan bakso seperti di sedia kala dulu pada saat sebelum dia sukses. Tetapi karena tuntutannya, jadi usut punya usut, Pak Slamet ini masih banyak punya cicilan di bank nih. Mungkin dibelinya untuk membeli mobil atau membangun rumah, itu kita nggak tahu ya. Di sini juga tidak dijelaskan. Tetapi yang pasti di situ Pak Slamet ini hidupnya itu udah kepentok dengan cicilan bank. Dan hasil dari Pak Slamet itu berjualan bakso keliling, dia itu tidak bisa menutup angsuran banknya sendiri gitu loh. Akhirnya di sini membuat Pak Slamet ini berpikir keras, apalagi di sini si Hendro, anaknya itu baru saja lulus SMA, belum mendapatkan kerja gitu. Singkat cerita, di sini Pak Slamet sudah menemukan salah seorang teman, yaitu temannya itu memberikan informasi bahwasannya dia itu mempunyai kenalan, ini dibilang dukun. Dan ini berada di wilayah Jawa Timur. Jadi menurut temannya si Pak Slamet ini, dukun tersebut itu bisa membuat dagangannya si Pak Slamet ini jadi ramai lagi. Jadi seperti penglaris. Tetapi ini bukan penglaris sih, karena penglaris itu kan biasanya tanpa tumbal ya kan. Tapi di sini ada tumbal, memakan tumbal gitu loh.
Dan langsung saja nih, setelah Pak Slamet mendapatkan informasi itu dari rekannya atau dari temannya, si Pak Slamet ini tidak berpikir panjang, tidak berpikir jauh. Pada keesokan harinya, si Pak Slamet dan temannya itu, dia itu pergi ke Jawa Timur tuh. Atau yang disebut dukun itu, sebut saja dukunnya Mbah Kliwon gitu ya. Sesampainya di sana, ternyata sebelum si Pak Slamet ini mengutarakan apa tujuannya dia datang ke rumahnya si Mbah Kliwon, di sini Mbah Kliwon itu udah tahu semuanya. Nah di sini Pak Slamet itu udah ngerasa, wah ini bener-bener nih, Mbah Kliwon ini dia itu orang yang sakti, udah terbukti di depan mata gitu loh. Tanpa si tanpa si Pak Slamet itu bercerita, Mbah Kliwon ini udah tahu semuanya gitu. Padahal kan kita nggak tahu juga ya, barangkali temannya si Pak Slamet ini sudah memberikan atau membocorkan apa tujuannya Pak Slamet datang ke rumahnya Mbah Kliwon. Oke, lalu setelah di situ Mbah Kliwon ini memberikan beberapa persyaratan nih kepada si Pak Slamet. Jadi Pak Slamet ini wajib banget dia itu harus menginap di rumahnya Mbah Kliwon selama 3 hari, dan dia pun harus ada kesepakatan bahwasanya jika si Pak Slamet ini sudah menggunakan pesugihan atau penglaris itu, Pak Slamet itu tidak bisa keluar. Jadi di sini hanya maut yang bisa mengeluarkan Pak Slamet dari perjanjian pesugihan tersebut. Tapi karena di sini Pak Slamet posisinya itu lagi pusing, lagi bingung, butuh banyak duit dan lain sebagainya. Di sini Pak Slamet itu nggak mikir lagi nih. Di situ langsung nih deal gitu. Si Pak Slamet itu akan menggunakan pesugihan tersebut. Oke. 1 hari di tempatnya Mbah Kliwon ini, si Pak Slamet ini sudah diberikan bujangan, dia diberikan mantra dan lain sebagainya. Intinya di sini si Pak Slamet ini dia itu akan melakukan seperti apa gitu. Jadi Pak Slamet itu harus bersemedi. Ini bukan di gua, tapi ini cuman di hutan. Hutannya itu juga tidak jauh dari rumahnya si Mbah Kliwon. Karena rumahnya Mbah Kliwon sendiri, ini benar-benar rumah sendirian ini di tengah hutan. Jadi agak jauh dengan desa gitu loh, si Pak Kliwon ini, Mbah Kliwon. Di situ sebelum memulai ritualnya, si Pak Slamet juga diharuskan memberi ubur rampen ya. Itu juada pasar atau jajanan pasar, dan dia juga harus membeli kemenyan, dupa, bunga 7 rupa dan lain sebagainya, dan ditambah minyak misik. Ya, minyak misik. Akhirnya setelah 1 hari itu, si Pak Slamet bersama temannya itu berburu apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. Dan mereka berdua pada sore harinya sudah kembali lagi ke rumahnya si Mbah Kliwon. Di situ sudah nih disiapkan semuanya, uber rampenya, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. Dan di sini dalam ritual tersebut, si Pak Slamet ini harus menggunakan kain kafan. Jadi Pak Slamet ini benar-benar dibungkus dengan kain kafan seperti pocong. Nah di sini untuk cara bersemedinya Pak Slamet ini tidak duduk, melainkan dia itu tiduran dan dia itu dibungkus dengan kain kafan. Jadi benar-benar seperti pocong tiduran gitu loh. Dan persemedian itu pun harus dilakukan pada 2 hari nih. Dan di malam keduanya ini Pak Slamet ini itu akan tertidur. Jadi di malam pertama itu 1 malam full, si Pak Slamet itu hanya berbaring dan dia tidak boleh tertidur walaupun hanya 1 menit. Jadi benar-benar dia itu harus menjaga dia agar tidak ngantuk di tengah hutan ya kan, terkena angin, dingin dan lain sebagainya. Si Pak Slamet ini nggak boleh tidur. Nah di malam keduanya ini Pak Slamet ini malah diwajibkan untuk tertidur dengan posisi seperti kemarin, dia itu tiduran menggunakan kain kafan juga, dan dia itu harus tertidur. Dan ini nggak tahu ya kenapa sih Pak Slamet ini harus tertidur. Singkat cerita, akhirnya malam pertama pun akan segera dimulai nih. Segala uber rampen sudah dipersiapkan di sebelahnya Pak Slamet persis nih. Pak Slamet dan dibantu oleh si Mbah Kliwon ini juga sudah menyalakan kemenyan, dupa dan lain sebagainya. Sebelum si Pak Slamet ini berbaring, Mbah Kliwon itu dia itu duduk di depannya di depannya si Pak Slamet dalam keadaan berdiri, dan situ Mbah Kliwon itu sambil membawa ukup ya, tempat kemenyan itu dibakar lalu diputar-putarkan, dikelilingkan di tubuhnya si Pak Slamet ini.
Lalu setelah si Mbah Kliwon ini udah selesai melakukan ritual, akhirnya si Pak Slamet ini dibaringkan, dibantu oleh temannya Pak Slamet dan Mbah Kliwon tuh. Lah setelah itu Mbah Kliwon bersama temannya si Pak Slamet, mereka berdua itu kembali ke rumahnya Mbah Kliwon. Singkat cerita, ayam itu pun mulai berkokok. Itu sudah menunjukkan pagi, dan di sini Mbah Kliwon bersama temannya si Pak Slamet itu langsung datang menghampiri Pak Slamet kembali. Di situ diangkatlah si Pak Slamet nih. Nah, ditanyai juga nih sama si Mbah Kliwon, apa yang semalam terjadi? Adakah sosok makhluk yang mendatangi kamu? Dan ternyata di sini si Pak Slamet ini tidak mendapatkan apa-apa nih. Jangankan ada sosok yang menghampirinya, dia hanya berdiam diri aja itu nggak ada apa-apa gitu loh. Nah akhirnya pada malam hari keduanya nih, yang diwajibkan si Pak Slamet ini harus tertidur. Seperti kemarin lagi, si Mbah Kliwon ini dia itu memutarkan atau mengelilingi tubuhnya si Pak Slamet ini dengan ukup, dengan kemenyan yang sudah dibakar. Dan setelah itu Pak Slamet kembali dibaringkan nih. Nah setelah si Pak Slamet terbaring, Mbah Kliwon bersama temannya Mbah Kliwon ini kembali lagi ke rumahnya. Nah di situ si Pak Slamet ini itu mendengar seperti jeritan, padahal di dalam tidurnya nih dia itu mendengar seperti jeritan, seperti orang menangis, ada orang tertawa. Pokoknya dia itu serem banget. Bahkan dia itu sempat membuka matanya, tetapi pada saat itu dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seperti seluruh tubuhnya itu terkunci gitu loh menurut si Pak Slamet ini. Di situ benar-benar Pak Slamet ini merasa ketakutan banget. Dia itu pengen mengakhiri ritual itu. Jadi dia itu pada saat itu sempat terbesit pikiran bahwasannya dirinya itu akan mengakhiri dan menggagalkan pesugihan tersebut. Tetapi bagaimana dia mau pergi? Dia menggerakkan tangannya, kakinya aja dia nggak bisa. Jadi benar-benar tubuhnya itu seperti dikunci. Dia itu hanya diam, dan ketika matanya dibuka pun teriakan, tangisan, dan lain sebagainya. Dan seperti suaranya itu seperti kayak suara wanita nangis itu masih terdengar. Itu masih ada di telinganya Pak Slamet. Bahkan suaranya itu menyebar. Si Pak Slamet ini ketakutan banget. Bahkan dia itu sampai nangis loh. Menurut si Pak Slamet, dia itu sudah mengucapkan minta tolong di dalam hati, tapi di mulutnya dia itu nggak bisa keluar, nggak bisa minta tolong gitu. Nah di situ ditambah lagi angin di sekitaran itu tertiup sangat kencang banget, dan itu membuat yang jelas nih tubuhnya si Pak Slamet itu terasa dingin. Jadi menurut Pak Slamet pada saat itu dia itu hanya melihat goyangan bayangan dari daun-daun yang ada di hutan tersebut. Anginnya gede banget, dan dia itu mendengar jeritan, ada orang nangis dan lain sebagainya. Dan yang membuat si Pak Slamet ini tambah kaget, dia juga mendengar suara si Hendro atau suaranya si anaknya ini meminta tolong gitu loh. Di sini si Pak Slamet itu bingung banget. Dan sampai akhirnya setelah melewati ketakutan itu, akhirnya Pak Slamet tertidur lagi nih. Dan terbangun di keesokan harinya. Nah, pada keesokan harinya si Mbah Kliwon dan temannya Pak Slamet ini sudah ada di sampingnya Pak Slamet. Dan di sini ditanyai nih Pak Slamet atas apa yang dialaminya, entah itu mimpi ataupun apa. Pak Slamet pun akhirnya menceritakan semuanya kepada si Mbah Kliwon. Nah di sini menurut si Mbah Kliwon, proses ritual itu sudah terlewati. Jadi sekarang tugasnya Pak Slamet ini hanya pulang. Lalu dia apa saja usaha yang akan dia buka, pasti dia itu akan mencapai titik keberhasilan. Tetapi usahanya ini nggak boleh usaha baru. Jadi usaha apa yang sedang dijalani oleh Pak Slamet itu harus dijalani. Dan di sini boleh Pak Slamet membuka usahanya lagi yang baru, tapi itu tidak boleh lari dari usaha yang pertama. Harus ada kayak berkesinambungan gitu atau berkelanjutan. Nah di sini Pak Slamet usahanya kan bakso. Jadi dia bisa nih membuat penggilingan bakso, membuat mie untuk bakso dan lain sebagainya. Pokoknya masih ada hubungannya dengan usaha yang lama.
Nah setelah ini diputuskan nih, si Pak Slamet akan membuka gilingan bakso. Padahal pada saat itu Pak Slamet ini benar-benar nggak punya duit sepeser pun. Tetapi di sini Pak Slamet sudah dijamin sama Mbah Kliwon, ketika Pak Slamet itu membuka gilingan bakso ataupun berjualan lagi baksonya, dijamin laku keras dan itu tidak akan ada yang gagal. Wah, udah kayak apa nih dapat jaminan segala. Singkat cerita, akhirnya Pak Slamet ini pun pulang ke rumahnya. Di sini dia itu kayak berdiskusi gitu bersama istrinya ya kan. Dia itu berdiskusi di rumah bersama anaknya juga dan lain sebagainya. Akhirnya si Pak Slamet ini harus memutuskan surat tanah rumah yang sedang ditempati itu akan digadaikan ke bank. Padahal setorannya Pak Slamet itu masih ada nih di bank. Akhirnya di sini Pak Slamet kembali mengutangkan atau menggadaikan sertifikat rumahnya tersebut untuk meminjamkan uang untuk sebagai modal. Dan di situ Pak Slamet ini memang terbilang rumahnya itu gede banget nih. Pada saat dia tergadai pun itu dengan nominal yang cukup fantastis, lebih dari 150 juta. Singkat cerita, akhirnya Pak Slamet ini sudah bisa membeli kios, sudah bisa mendapatkan kios, dan dia juga sudah mendapatkan mesin untuk penggilingan bakso. Dan di sini Pak Slamet ini nggak dijelaskan sama sekali oleh si Mbah Kliwon. Tidak dijelaskan mengenai tumbal dan lain sebagainya. Ini benar-benar selesai ritual, Pak Slamet disuruh pulang membuka usaha yang ada hubungannya dengan usaha lamanya. Cuman gitu aja dan dapat jaminan pasti sukses. Nah di sini Pak Slamet itu pada hari pertama membuka gilingan bakso, wah ternyata rame banget nih. Banyak tukang bakso yang keliling itu gilingnya atau buat baksonya itu di tempatnya si Pak Slamet. Dan ini memang terlihat nih. Jadi 1 bulan saja perkembangannya itu sangat cepat. Bahkan 1 bulan itu Pak Slamet sudah mampu mengontrak kios untuk membuka baksonya kembali. Dan itu udah ada 3 cabang nih. Walaupun masih ada di 1 kecamatan tersebut. Tapi di sini memang impact-nya setelah dia melakukan ritual itu, usahanya itu sangat melangit. Nah, lambat laun pada bulan kelimanya di sini, ada salah satu karyawannya si Pak Slamet ini, tangannya itu terpotong karena tergiling di gilingan bakso tersebut. Sebut saja namanya Romdon. Akhirnya si Romdon ini pun diberhentikan bekerja di tempatnya Pak Slamet. Tetapi di sini Pak Slamet itu bertanggung jawab penuh. Di sini Pak Slamet itu belum mikir. Itu adalah akibat atau indikasi dari pesugihan yang dia jalani. Dia hanya menganggap itu ya hanya sebuah kecelakaan kerja gitulah. Nah akhirnya di sini pekerjaannya, kios baksonya, kios penggilingannya itu berkembang sangat cepat. Bahkan dalam waktu 1 tahun si Pak Slamet ini sudah bisa membeli mobil kembali dan dia sudah menutup semua hutangnya di bank gitu loh. Istrinya juga di sini kaget loh. Kok bapak bisa cepet banget bangkitnya gitu loh. Dalam waktu 1 tahun setelah kebangkrutan, maaf ya, dia itu sudah mencapai ke titik kesuksesan lagi dalam waktu 1 tahun. Tapi di sini istrinya si Pak Slamet ini tidak berpikiran negatif kepada suaminya karena memang si Pak Slamet ini dia itu juga orangnya gigih banget gitu. Nah, pernah terjadi di suatu ketika nih. Ini adalah cerita yang akhirnya Pak Slamet ini sampai sekarang itu menyesal banget. Jadi pada hari itu adalah hari Kamis pagi nih. Lah di situ si Pak Slamet itu mendapatkan laporan dari salah satu karyawan penggilingan baksonya bahwa mesin penggilingan baksonya itu error. Oke, jadi mesin penggilingan baksonya Pak Slamet itu ada 3, 1 yang ukuran sedang dan yang 2 itu ukuran yang bisa dibilang gede lah, raksasa. 1 orang bisa masuk ke gilingan tersebut. Nah di sini akhirnya Pak Slamet karena pada saat itu dia sedang berada di luar kota, akhirnya ya udah tutup aja penggilingan bakso hari ini karena memang mesinnya error. Dan pada saat dia datang ke rumahnya atau kembali ke rumahnya sekitar jam tengah 6 sore, di situ si Hendro itu disuruh oleh Pak Slamet untuk mengecek mesinnya nih. Jadi anaknya sendiri disuruh ke kios mencoba untuk mengecek mesinnya. Dan di situ si Pak Slamet ini juga ngomong sama si Hendro. Misal di situ ada Nasikin. Oh ya, Nasikin ini adalah salah satu karyawannya. Suruh Nasikin itu untuk pulang menghadap ke
Pak Slamet gitu loh. Tetapi sesampainya si Hendro itu di kios tersebut, ternyata suasananya itu sangat sepi gitu. Dan di situ Nasihin pun tidak ada di situ. Nah di sini karena Hendro ini memang anaknya serba penasaran, dia coba tuh otak-atik mesin penggilingan tersebut nih. Pada saat si Hendro ini mengotak-atik, tiba-tiba saja mesin itu jalan, seketika jadi jalan gitu loh. Bunyi gluk 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 gitu. Dan setelah itu jalan normal seperti biasanya. Lah di sini si Hendro ini teriak-teriak nih. Dia itu berteriak sama si Ripin. Ripin ini salah satu karyawan yang ada di situ juga. Jadi si Ripin sama si Nasihin itu biasanya sampai sampai pagi mereka berdua itu tidur di situ. Dan ternyata si Ripin ini pun iya nih, dia langsung panggil Nasihin. Ternyata Nasihin itu masih ada di sebelah kanannya kios. Jadi dia itu sedang minum kopi di warung, itu dipanggil di situ. Dan setelah si Sikin dan si Ripin kembali ke kios, mereka berdua itu bingung karena si Hendro ini udah nggak ada gitu. Nah mereka berdua itu akhirnya berjalan mencari si Hendro nih. Si Hendro emang ternyata anaknya itu katanya usil, suka bercanda sama karyawan bapaknya. Dan di situ si Sikin dan si Ripin itu betapa terkejutnya mereka berdua karena mereka itu melihat di mesin yang nomor 3, mesin yang besar itu banyak banget darah yang bercecer. Padahal pada hari itu mereka itu benar-benar nggak ada pembuatan bakso, nggak ada penggilingan daging. Nah kok ini ada darah yang berceceran gitu loh, banyak banget. Cek. Karena mereka berdua ini penasaran, mereka berdua itu mendekat. Nah ternyata di situ masih terlihat sebuah tangan, itu masih tangan, dan itu sudah terpotong. Akhirnya di sini si Sikin ini pun menyuruh Ripin untuk mematikan mesinnya. Pada saat itu memang mesin masih berjalan tuh. Setelah dimatikan, ternyata di situ mereka itu melihat baju yang tadi digunakan si Hendro. Akhirnya mereka berdua ini teriak, mereka berdua itu takut dan minta tolong. Akhirnya rame tuh seketika di kiosnya si Pak Slamet. Pak Slamet ini pun dikabari nih sama si Ripin, Pak Slamet pun datang langsung ke kiosnya. Dan di situ ternyata dicek nih semuanya. Jadi kan bisa dibongkar tuh mesin penggilingan bakso. Dan ternyata benar, ternyata si Hendro ini dia itu tergiling di mesin tersebut. Kejadian ini pas di malam Jumat Kliwon. Lah di sini setelah kejadian itu nih, singkat cerita, temannya si Pak Slamet ini datang nih ke acara pemakaman anaknya si Pak Slamet. Walaupun tubuhnya itu benar-benar udah hancur, hanya tersisa satu lengan tangan nih. Tapi tetap dimakamkan seperti layaknya orang yang meninggal pada biasanya atau pada umumnya. Setelah acara pemakaman ini udah selesai, Pak Slamet dan temennya itu mengobrol nih, cuma 2 orang. Dia itu menyampaikan bahwasannya ternyata dalam 1 tahun ketika si Pak Slamet ini melakukan pesugihan atau penglarisan tersebut, jadi dari sananya dia itu akan meminta tumbal dan 1 orang. Dan ternyata mimpi atau pada saat Pak Slamet ini ritual, dia itu mendengar suara kata minta tolong dari si Hendro, itu merupakan salah satu pertanda bahwasannya setan yang dijadikan bekerja sama dalam pesugihan tersebut meminta Hendro ini menjadi tumbalnya. Dan seketika itu si Pak Slamet itu hancur, dia itu menangis, dia bahkan sampai tersungkur. Dia itu nyesel banget, kenapa sih aku harus melakukan pesugihan ini. Si Hendro anak semata wayangnya ini pun menjadi korban atau menjadi tumbal dari ulahnya sendiri. Dan akhirnya setelah kejadian itu si Pak Hendro ini benar-benar dia itu bertobat. Dia menjual segala asetnya dan dia itu mendatangi salah satu seorang kiai. Dan di situ Pak Slamet itu kayak dia itu kayak di pondok pesantren. Selama 1 minggu dia itu diajak pengajian seperti ruqyah dan lain sebagainya. Itu bertujuan untuk melepaskan kerjasama antara si Pak Slamet dan pesugihan tersebut.
Dan akhirnya setelah beberapa waktu dan proses yang dilalui, sekarang Pak Slamet itu sudah hidup normal lagi dan terbebas dari perjanjian dengan setan itu. Oh ya, dan menurut cerita dari Pak Slamet ini, karena diputusnya perjanjian antar si Pak Slamet ini dengan pesugihan tersebut, korbannya adalah si Mbah Kliwon nih. Mbah Kliwon akhirnya itu dikabarkan meninggal dunia. Dan menurut dari si Pak Slamet itu karena pertarungan antara si setan tersebut dengan Pak Kiai tersebut, akhirnya yang terkena ini Mbah Kliwonnya gitu. Dan cerita pun berakhir. Sekarang Pak Slamet sudah menjalani hidup sehari-hari dengan sederhana, dengan apa adanya, dan dia pun sudah pindah ke tempat tinggal di mana istrinya itu berasal. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tentunya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tulis dari mana kalian berasal, biar kita itu semakin kenal dan semakin akrab. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.